Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Naharukum sa'idun wa kaifa halukum, dan bagaimana kabar antum sekalian? Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kelima ini, yaitu masih melanjutkan materi yang kemarin. Nah, materi kemarin belum selesai tentang penggunaan domir pada kata kerja. Domir dan kata kerja. Kita buka lagi buku bahasa Arabnya, ya. Masih dalam bab 1, temanya tentang tazkiratu ayyamil aid. Pelajaran pertama tentang peringatan hari raya. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur bahasa atau tata bahasa nih. At-tarkib. Pada minggu lalu kita sudah belajar macam-macam domir atau subjek, yaitu ada 14 domir atau subjek yang harus antum ketahui dan antum ingat penggunaannya, perbedaannya satu sama lain, mulai dari domir ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhotobah, mutakalim, ya. Sekarang kita buka pada halaman 9, macam-macam kata kerja. Jadi sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas macam-macam dari kata kerja. Untuk sementara pada dasarnya kita belajar atau KD yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini adalah kata kerja yang terbagi menjadi 3, yaitu kata kerja atau fi'il. Fi'il itu kata kerja, fi'il madi atau kata kerja madi. Kemudian fi'il mudhari atau kata kerja mudhari. Kemudian fi'il amri atau kata kerja amri atau kata kerja perintah. Nah, apa yang membedakan dari ketiga kata kerja ini adalah soal waktunya. Jadi waktunya yang membedakan antara ketiga kata kerja tersebut. Kita mulai dari kata kerja fi'il madi. Fi'il madi adalah, bahasa sederhananya adalah kata kerja yang telah terjadi atau yang telah lampau. Misalnya pekerjaan yang sudah dilakukan pada masa lampau atau kemarin atau telah terjadi, maka kita menggunakan kata kerja atau fi'il madi. Contohnya adalah qoro'a. Qoro'a ini adalah artinya adalah membaca. Jadi kalau kita tempatkan pada kata kerja fi'il madhi, maka qoro'a ini berarti telah membaca. Sedangkan jika kita tempatkan pada fi'il madhi, fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang terjadi atau sedang dilakukan atau sedang berjalan. Nih, yaqra'u. Berarti dari qoro'a menjadi yaqra'u artinya dia sedang membaca. Tadi kalau qoro'a adalah dia telah membaca, sedangkan yaqra'u dia sedang membaca. Untuk fi'il amar atau kata kerja perintah itu adalah menjadi iqra', bacalah. Sama ya. Pada contoh kedua, kataba adalah artinya menulis. Ketika ditempatkan pada kata kerja fi'il madhi menjadi kataba, dia telah menulis. Sedangkan kalau kita tempatkan pada kata kerja yang sedang terjadi, maka menjadi yaktubu. Ada penambahan ya di sini. Domirnya ya. Ya ini adalah menunjukkan domir huwa, yaktubu, dia sedang menulis. Nah, dianya siapa? Tentunya laki-laki. Nah, untuk fi'il amarnya kata kerjanya menjadi uktub, atau artinya tulislah. Kemudian pada contoh yang ketiga, yaitu koma. Koma jika diletakkan pada fi'il madhi, maka yang artinya adalah dia telah berdiri. Koma itu adalah berdiri. Sedangkan jika ditempatkan pada fi'il mudhari menjadi yaqumu, dia sedang berdiri, berarti pekerjaannya sedang dilakukan. Sedangkan jika kita letakkan atau kita tempatkan pada fi'il amar, maka menjadi kum.
berdirilah. Kata artinya bersifat perintah. Sedangkan contoh yang keempat adalah jalasa, artinya duduk. Ketika kita tempatkan pada fi'il madhi, maka artinya menjadi dia telah duduk. Sedangkan jika kita tempatkan pada fi'il mudhari, maka menjadi yajlisu, dia sedang duduk. Kemudian untuk kita tempatkan pada fi'il amar, kata perintah, maka menjadi ijlis, duduklah. Nah, dari perubahan-perubahan ini kira-kira apa yang menurut antum perbedaan antara fi'il madhi, mudhari, dan amar? Ya, kalau fi'il madhi itu asal katanya qara'a. Jadi asal muasalnya kata kalimat fi'il itu terdiri dari 3 huruf qara'a, ya. Ketika dia fi'il mudhari, maka menjadi yaqra'u, ada penambahan apa di situ? Ya di depannya. Nah, ya ini salah satu atau masuk pada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Ya, anti, ya, alif, hamzah, anti, nun, ta, sama ya. Itu huruf mudhara'ah. Tentunya huruf mudhara'ah ini penggunaannya sesuai dengan domir-domir yang berlaku, ya, sesuai dengan 14 domir yang sudah pada minggu lalu Bapak jelaskan. Sedangkan contoh pengguna subjek kata kerja telah terjadi atau fi'il madhi. Nih, tengok nih, lihat. Contoh nomor 1, huwa nazoro. Huwa nazoro. Jika domirnya huwa, maka menjadi nazoro. Nazoro ini sudah menjadi asal katanya, ya. Asal muasal katanya ada 3 huruf, nun, zo, ro. Kebetulan kalau kita tempatkan pada fi'il madhi domirnya huwa, maka menjadi masih tetap huwa nazoro, artinya dia laki-laki telah melihat. Sedangkan jika kita tempatkan pada pada domir huma, maka menjadi nazoro, dia 2 orang jumlahnya telah melihat. Apa perbedaannya? Di ujung ini ada huruf alifnya, ya. Ini huruf alifnya nih. Nih, di ujungnya ada huruf alifnya. Nazoro. Ini menunjukkan bahwa jika domirnya huma, maka kata kerja yang asalnya nazoro menjadi nazoro, ada alifnya di ujungnya. Nah, sedangkan jika kita tempatkan atau subjeknya adalah domir hum, maka dari nazoro tadi berubah menjadi nazoru. Mana ya? Ini dia, nazoru. Nah, ada waw dan alif, ya kan? Ya, penambahnya waw dan alif kalau dia domirnya hum. Sedangkan kalau dia domirnya hiya, artinya dia perempuan, maka asal kata dari nazoro menjadi nazorot. Ada huruf ta di ujungnya. Ini menunjukkan bahwa subjeknya atau pelakunya adalah hiya, dia perempuan. Ya. Oke, toyib. Nah, jika pelakunya itu adalah 2 orang, huma, maka ujungnya ada tambahan ta dengan alif, ya. Ada ujungnya ada ta dan alif. Nah, ini dia. Ada ta dan alif yang asal katanya dari nazoro, maka menjadi nazorota apabila domirnya adalah domir huma. Humanya huma perempuan atau ghaibah. Oke. Selanjutnya, untuk artinya bisa dilihat di kolom sebelahnya, ya. Untuk domir huna, nih, untuk domir huna, dan asal katanya nazoro, ya. Ketika dia pelakunya huna, maka ujungnya ditambah nun, ya, ini nun. Nazorna, huruf ro-nya disukunkan. Nazorna, nanya nanun biasa, tidak ada huruf alifnya ujungnya. Oke, ini artinya mereka
mereka jumlahnya banyak dan jenis kelaminnya adalah perempuan atau ghaibah. Sekarang jika pelakunya adalah anta, kamu laki-laki, maka asal kata dari nazara menjadi nazarta. Ada penambahan huruf ta di situ. Sedangkan huruf ro-nya disukunkan. Ini jika pelakunya atau subjeknya adalah anta. Berarti ini artinya kamu telah melihat. Kamunya jenis kelaminnya laki atau anta itu masuk dalam kategori kelompok mukhatab. Begitu juga jika pelakunya antuma, kalian berdua. Misalnya, maka kalian berdua laki-laki telah melihat, maka penambahan pada kata kerjanya adalah asal dari nazara menjadi nazartuma. Ada penambahan tuma di situ. Masih tetap huruf ro-nya disukunkan. Nah, jika pelakunya antum yang asal kata dari nazara, ketika kita ingin mengungkapkan kalian jumlahnya banyak, kalian semua telah melihat, maka berubah menjadi nazartum. Ada penambahan tum di ujung katanya. Masih tetap ro-nya disukunkan. Oke. Ini apabila domirnya domir antum atau kalian, tapi dia mukhatab, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, selanjutnya ini jika pelakunya atau zamirnya adalah anti, asal kata dari nazara menjadi nazarti, tak kasroh. Nazarti anti maka menjadi nazarti. Ada huruf ta tapi harokannya kasroh. Kalau anta tadi nazarta huruf ta tapi harokannya fathah. Kalau anti ada huruf ta tapi harokannya kasroh. Ini jika pelakunya adalah anti, kamu perempuan telah melihat. Sedangkan jika pelakunya antuma, maka kita gunakan ujungnya dari asal kata nazara menjadi nazartuma. Ada huruf tuma, ta, mim dan alif. Ingat, kalau hanya antum menulisnya tak sama mim aja, maka tidak salah. Jadi antum ini harus ada huruf alif di situ, tak, mim, alif nih ujungnya. Dan masih juga huruf ro-nya disukunkan. Ini apabila domirnya adalah antuma, tapi dia mukhatabah, jenis kelaminnya atau kelompok perempuan. Nah, sedangkan jika pelakunya antuna, maka domirnya kata kerjanya juga akan berubah dari asal katanya nazara. Ketika yang melakukan adalah antuna, maka di ujungnya diberi tunna, ya, huruf ta, nun dan bertasydid. Ingat, tunna tidak boleh tidak. Kalau tidak bertasydid maka dia akan salah. Nanti dia akan lari ke domir lainnya. Ya, antuna, nazartunna. Yang asal katanya nazara apabila dimasuki atau yang melakukan adalah antuna, kalian jenis kelaminnya perempuan dan jumlahnya banyak, maka kata kerjanya berubah menjadi tunna. Ada huruf nun tasdid di situ, ta dan nun. Sedangkan huruf ro-nya masih sukun. Oke. Kemudian jika domirnya ana, maka kata kerjanya akan berubah menjadi tu huruf ujungnya. Artinya saya telah melihat, ya. Jadi ada penambahan huruf ta tapi harokannya domah, itu dia. Begitu juga dengan domir atau pelaku atau subjeknya nahnu, kita semua, maka kata kerja yang asal katanya tadi nazara, ketika yang melakukan adalah kita semua, maka dari nazara tersebut berubah menjadi nazarna. Ada huruf nun dan alif. Ingat, kalau yang antunnya itu tadi nun tapi bertasdid. Kalau yang nahnu itu nun tapi ada huruf alifnya, nazarna. Ya, ingat. Berarti artinya kita telah melihat.
Nih, contoh penggunaan subjek kata kerja telah terjadi. Nih banyak contohnya ya. Kalau huwa maka tetap asal katanya kataba. Ini asal katanya kataba. Ketika dia huwa, domirnya fi'il madi, maka tetap kataba, nggak ada berubah. Ini artinya dia telah menulis. Kataba itu menulis. Huma kataba, mereka berdua telah menulis. Ada huruf alif di situ. Hum, mereka semua sedang menulis. Apa tambahan hurufnya? Waw dan alif. Tidak boleh hanya waw sukun aja, tapi harus ada waw sukun dan alif ujungnya. Lalu ketika domirnya hiya, maka di ujungnya adalah ta. Taknya tapi berharokat sukun. Kalau tadi kan ada tak berharokat fathah, ada tak berharokat kasroh, ya. Ada tak yang berharokat domah. Tentunya pelakunya atau subjeknya atau domirnya akan berubah. Lagi selanjutnya ketika huma maka ada penambahan kata bata. Asal katanya kataba, ketika pelakunya huma maka kata bata, ada ta dan alif. Huna menjadi kata bana, ya, huruf ba-nya disukunkan, ditambah huruf nun harokat fathah tanpa ada penambahan. Namanya hanya nun berfathah. Selanjutnya ketika anta maka menjadi katabta, ada huruf ta di ujungnya, tanya berharokat. Kalau berharokat fathah, kalau ini tadi kan taknya berharokat sukun. Kalau yang anta taknya berharokat fathah. Domirnya anta, kamu laki-laki telah menulis. Antuma maka menjadi kata betuma. Ya, ingat kalau antuma ada tuma di situ. Masih huruf ba-nya, huruf ba-nya itu dikasrohkan, disukunkan. Ketika antum maka menjadi kata betum, ada tum, huruf ba-nya disukunkan. Nah, ketika ana juga, ketika anti, anti maka menjadi kata beti, ada huruf ta tambahannya dari kata asal kata ba ini. Asal katanya kata ba, ketika domirnya anti atau pelakunya anti maka ditambah huruf ta. Taknya dia berharokat kasroh. Kalau anta tadi taknya berharokat fathah. Kata betumanya sama tetap kata betuma. Ini sama. Yang membedakan nanti biasanya ada nama orang di situ nanti. Kalau dalam percakapan atau dalam teks. Kemudian ketika antunna maka tinggal ditambah tunna, non tapi bertasdid. Kalau yang tadi itu kan ini mana? Yang ini kata benar non. Nih non tapi nonnya tidak bertasdid tapi berharokat. Tuh kalau huna. Sedangkan kalau antuna non tapi nonnya bertasdid dan ada tambahan tunna, ada dua penambahan hurufnya. Untuk ana asal katanya dari kataba, ketika saya telah menulis atau pelakunya adalah saya, maka penambahan huruf ujungnya adalah tu, huruf ta tapi harokatnya domah. Sedangkan untuk nahnu yang asal katanya dari kataba, ketika pelakunya kita, maka dari kataba menjadi kata benar, ada huruf tambahan nun berfathah dan ada alif. Tadi ada nun, kalau ini nun bertasdid tapi tambah tunna. Kalau yang ini tadi, kalau yang nun ini nun tapi tidak ada tasdid dan tidak ada penambahan hurufnya, cuma satu penambahannya. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak jelaskan. Untuk bawahnya itu sama ya, perubahannya ketika huwa apa menjadi, ketika huma itu bagaimana, asal katanya fathah, ketika huma maka penambahannya apa di ujungnya, kemudian ketika hum apa penambahannya, ketika huwa apa penambahannya, ketika huma apa penambahan, dan seterusnya. Begitu juga dengan kosakata dakhala, ya. Dakhala artinya masuk. Ketika dia telah masuk maka tidak ada penambahan huruf. Tapi kalau ketika pelakunya huma, berubahannya atau tambahnya ada apa gitu. Dia hum maka penambahan waw dan sukun. Ketika hiya maka penambahannya adalah tak sukun. Ketika huma namanya tak dan ada alifnya, dakhalata. Ketika huna pelakunya huna maka menjadi dakhalna. Begitu juga dengan kharaja. Kharaja artinya keluar. Kharaja ketika pelakunya dia laki-laki tetap asal katanya kharaja ya tetap kharaja. Tapi ketika huma maka menjadi kharaja, ada penambahan alif. Ketika huwa maka menjadi kharajat, ada penambahan tak sukun. Ketika anta maka menjadi kharajta, ada tak berfathah, dan seterusnya. Oke.
Mana nih? Ya. Dan seterusnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Ila liqa ma'assalamah. Sampai berjumpa kembali. Nah, tatim bi khairatil hamdalah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.